warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen kita tercinta, Ibu Nurdiana, SPMP, dan teman seperjuangan yang saya banggakan. Yang pertama-tama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan yang insya Allah berkah ini. Kedua kalinya, salawat berserta salam tak lupa kita haturkan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang jahiliyah ke alam yang Islamiyah seperti sekarang ini. Ya, di sini saya sebagai moderator kelompok 3 yaitu akan membawakan materi tentang spermatopita dan pterodopita. Yaitu di kelompok saya ada Royal Aini, ada Hatitin, ada Indah Kiki Mawarni, dan saya sendiri ada Ipan Ferdian. Nah, di sini ada pun pengertian dari spermatopita dan pterodopita. Yang pertama, spermatopita berasal dari kata sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Biji adalah tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Oleh karena perkembangbiakannya dengan menggunakan biji, maka secara sederhana tumbuhan yang demikian dimasukkan ke dalam tumbuhan berbiji. Yang kedua ada pteridopita, adalah divisio yang semua anggotanya telah memiliki akar, batang, dan daun yang sudah jelas perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan menggunakan spora. Di sini spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Di sini pun ada integrasi Al-Qur'annya yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litaflugu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma ahtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Shadaqallahul azim. Yang di sini artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kamu telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau fikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumpukan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Quran surah Al-Hajj ayat 5. Nah, di sini untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Royal Aini. Kepada teman kita dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Ipan Ferdian.
ciri-ciri umum spermatopita dan pteridopita. Yang pertama, ciri spermatopita. Menurut Nyoman Wijana, ciri-ciri dari spermatopita yang pertama itu, struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan bunga atau perunjung. Yang kedua, sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari, hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Dan yang ketiga, tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Yang keempat, pada hakikatnya, tumbuhan berbiji memiliki pigmen hijau atau klorofil yang penting untuk fotosintesis, yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. Adapun contoh gambar spermatopita, yaitu pakis haji, pinus, damar, ginkgo. Dan yang kedua, ciri pteridopita. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan kormus berspora, artinya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Di Indonesia, tumbuhan ini lebih dikenal sebagai tumbuhan paku. Sesuai dengan artinya, pteridopita mempunyai susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyirip. Dan pada bagian pucuk terdapat bulu-bulu daun mudanya membentuk gulungan atau melingkar. Adapun contoh gambar dari pteridopita atau tumbuhan paku. Materi selanjutnya pembagian spermatopita. Yang pertama, gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Istilah tumbuhan berbiji terbuka merupakan terjemahan dari gymnosperma yang berarti biji telanjang. Gymnosperma mempunyai bakal biji yang terbuka bebas tanpa pelindung baik sebelum maupun sesudah pembuahan atau fertilisasi. Berikut contoh tumbuhan berbiji terbuka. Yang kedua, angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup atau angiospermae dapat ditemukan di lingkungan luas. Mereka dapat ditemukan sebagai tumbuhan yang hidup di tanah yang lembab maupun kering. Tumbuhan ini dapat ditemukan pula sebagai tumbuhan air, bahkan di daerah pasang surut. Mereka dapat berupa tumbuhan epifit bahkan parasit. Perawakan mereka bervariasi, ada yang berupa tumbuhan basah atau herba, semak atau pohon dengan pertumbuhan sekunder yang kuat. Berikut contoh tumbuhan berbiji tertutup. Baik, terima kasih kepada teman kita Royal Aini. Untuk pemateri selanjutnya yaitu kita persilahkan kepada teman kita Hartitin. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang habitat, kandungan, dan manfaat spermatopita dan pteridopita. Yang pertama, spermatopita. Bagian A, habitat. Spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang beradaptasi dengan baik di lingkungan darat. Meskipun pada pula yang tumbuh di lingkungan air, spermatopita yang hidup di darat dapat hidup bebas di tanah, epifit di pohon, atau parasit pada tumbuhan lainnya. Adapun bagian B yaitu kandungan dan manfaat. Seperti yang sudah dijelaskan, jika spermatopita memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Berikut ini adalah manfaat dari spermatopita. Yang pertama sebagai makanan pokok, yang kedua sebagai sayuran, yang ketiga sebagai bahan dasar pakaian, yang keempat sebagai obat-obatan, yang kelima sebagai obat-obatan, yang keenam sebagai bahan kosmetik. Adapun yang kedua tentang pteridopita. Bagian A-nya yaitu habitat. Pteridopita ini umumnya hidup secara sporofit, tetapi juga ada yang hidup secara epifit atau menempel pada bagian tubuh tumbuhan lain. Selain itu, meski menyukai lingkungan lembab, tetapi kebanyakan tumbuhan paku bersifat terestrial atau mampu hidup di darat selama lingkungannya memadai. Adapun pada bagian B-nya yaitu kandungan
dan manfaat. Yang pertama, sebagai material bangunan. Tumbuhan paku juga bisa digunakan untuk bahan bangunan. Jenis tanaman yang dipakai adalah pakis baji yang terkenal kuat dan memiliki struktur yang kokoh. 2. Sebagai obat-obatan, tumbuhan paku yang dapat dijadikan obat-obatan yaitu pakis haji yang dapat digunakan untuk membantu meringankan diare dan paku kawat untuk membantu mengobati penyakit kulit dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai tanaman hias. Tanaman paku juga dijadikan tanaman hias untuk tanaman gantung di dalam dan di luar ruangan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Hartitin. Baik, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan untuk materi tentang spermatopita dan pteridopita. Dan untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.